Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Hafizus Salam LC, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Bapak Suhadi, dan para jemaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Marilah kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hafizus Salam LC. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, taqillahi haitsuma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di tempat ini, kita bersama-sama untuk belajar, bertafaqquh fiddin, mencari agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita tentang ilmu ini, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah sampai kepada kita. Akhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Uyunul Hikayat yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yang mana
dia ini senang sekali beribadah kepada Allah, diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlama-lama ibadah. Maka ikhwan sekalian, tersebutlah di sana bahwa beliau ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat tempat khusus semacam di atas bukit begitu, sekitar 70 tahun. Sekitar 70 tahun itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah turun dari tempat peribadatannya itu kecuali cuma sehari. Dia diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ibadah. Dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Ikhwan sekalian, kalau seseorang itu sudah merasakan manis lezatnya ibadah, maka dia tidak akan menghiraukan berapa lama dia berdiri. Berapa lama dia berdiri dalam salat. Dia sudah tidak merasakan yang namanya capek. Kenapa? Nikmat ibadah itu. Kalau kita kembali kepada riwayat, ada sebuah riwayat dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi. Dzata lailatin, pada waktu malam, satu malam. Kata Hudzaifah, "Faftataha al-Baqarah." Kemudian berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat malam, bertakbir Allahu Akbar. Setelah itu beliau membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Surat yang beliau baca itu adalah surat Al-Baqarah. Kita ketahui surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Kata Hudzaifah Al-Yaman, aku kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ruku ketika sampai ayat yang ke-100. Ya, 100 kan berarti kan sudah separuh ya Pak ya. Ditunggu itu kan lama ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 Pak. Sampai 100 itu ternyata apa? Rasulullah tidak ruku. Ketika sampai pada ayat yang ke-100, Rasulullah tidak ruku tetapi melanjutkan ayat yang berikutnya. Dilanjutkan sama ayat yang berikutnya, kata Hudzaifah, mungkin ini dalam hatinya ya. Mungkin Rasul itu mau menyempurnakan surat Al-Baqarah itu di 1 rakaat. Selesai surat Al-Baqarah itu 286 surat Al-Baqarah itu ayatnya, ternyata apa? Belum ruku. Subhanallah. Ya. Beliau tidak ruku, tapi beliau melanjutkan kepada surat yang berikutnya, surat Ali Imran. Ayat apa? Nah, kita kira-kira gimana? Sudah ramai begitu ya Pak. Ali Imran. Subhanallah. Kata Hudzaifah, mungkin Rasulullah akan menyempurnakan 1 rakaat itu dengan 2 surat. Ali Imran itu terdiri dari 200 ayat. Subhanallah. Selesai surat Ali Imran itu ternyata belum ruku Pak. Sudah berapa itu Pak? Sudah 486 ayat. Ternyata belum ruku. Belum melanjutkan lagi kepada surat yang berikutnya, surat apa? An-Nisa. Subhanallah, An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah itu Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa
zaman rukuk yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir sama dengan berdirinya. Masya Allah. Rukuk Rasulullah itu hampir sama dengan berdirinya. Nah, kita tadi makmumnya kira-kira gimana? Ya makmumnya sahabat sih soalnya. Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Setelah beliau rukuk, ya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, i'tidal. I'tidalnya itu hampir mirip, hampir sama dengan rukuknya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita bacanya apa? Rabbana wa lakal hamd. Nah, imamnya untuk panjang sithik bingung. Kok ora sujud kan itu apa saya dibaca seperti itu ya. Kan bacanya itu kan panjang, ada kan yang panjang. Iktidalnya itu sama dengan rukuknya. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Iktidalnya itu sama dengan rukuknya, hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar untuk sujud, dan sujudnya itu hampir sama dengan berdirinya. Itu baru satu rokaat doang. Ya, subhanallah. Ya. Ikhwan sekalian, seperti itulah orang-orang yang merasakan, orang-orang yang merasakan bisa menikmati lezatnya ibadah. Kalau Rasul ya memang contoh kita, uswah teladan kita, suri tauladan kita. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikhwan sekalian habis perang itu kan capek toh. Habis perang itu di tengah perjalanan beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkan aku, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasul untuk mempreskan, untuk mengecis semangat, tenaga, kekuatan itu ya dengan kan bisa bernikmat-nikmat Pak dengan sholat itu. Nah, maka ikhwan sekalian, orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah, orang yang bisa merasakan lezatnya ibadah sholat, maka dia tidak akan merasakan capeknya ibadah itu. Nikmat Pak. Subhanallah, berapa jam itu tidak masalah. Ya, sholat subuh itu tidak masalah. 1 jam itu kan bisa, kan belum terbit matahari 1 jam. Betul ya, belum terbit matahari 1 jam. Betul ya? Dari sholat subuh itu loh, terbitnya matahari jam berapa? Jam 5 toh? Jam 5 pun terbit matahari. Sabut, tuluknya itu kan belum kan? Ya sekitar itu. Biasanya 5:30 kalau tidak salah sekarang terbitnya itu. 1 jam kan masih cukup lah. Tapi kan yuk kerja Pak Ustaz. Subhanallah, mereka yang merasakan lezatnya ibadah. Maka di sana ikhwan sekalian kita dapatkan. Kalau kita baca lembaran sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kalau kita baca, kita teliti apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada masa para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mereka ikut ketika sholat itu, Imam Ahmad rahimahullah ketika sholat itu seperti tiang Pak. Kalau seperti tiang itu kan kayaknya seperti bergerak. Subhanallah, itu Imam Ahmad naik sholat kayak seperti tiang lurus itu. Lama. Kita juga sering mendengar ya Pak ya. Ya, sahabat itu kena ketancap panah gitu kan. Ya, maka untuk mencabut panah itu izinkan aku sholat dulu. Nek aku sudah sholat, pas sholat silahkan kamu tarik anak panah itu di tubuh. Kan pas perang. Ya, ada takdir yang mau diamputasi kakinya itu, ya aku tak sholat di sini. Nah, pas sholat silahkan dipotong. Motongnya itu nggak pakai bius Pak. Kalau sekarang kan enak tuh. Bukan enak sih maksud saya. Dibius, ditidurkan
bisa merasakan lezatnya, manisnya ibadah. Subhanallah. Sama dengan kisah ini, kita kembali lagi kepada kisah ini. 70 tahun Pak, di atas bukit membuat perubahan tersendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah turun dari tempat peribadatan itu kecuali cuma sehari. Pas itulah Pak, ketika dia turun dari tempat peribadatannya itu sehari itu, maka setan itu menjelma menjadi seorang perempuan di matanya. Laki-laki dia 70 tahun Pak, gak ngerti apa-apa, turun begitu kan dari tempat peribadatannya. Setan itu datang menjelma, namanya normal kok ya, di matanya itu menjelma jadi seorang perempuan. Maka disitulah dimulainya namanya maksiat ya. Laki-laki yang ahlul ibadah tadi ya, dia turun dari tempat peribadatannya, kemudian datang setan menjelma kepada dirinya menjadi seorang perempuan. Di saat itulah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersama dengan setan itu selama 7 hari atau 7 malam bermaksiat kepada Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap. Akhirnya dia sadar bahwa dia selama ini tergoda oleh setan yang berbentuk perempuan tadi itu. Dia bertobat kepada Allah. Dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Setelah dia bertobat, ikhwan sekalian, kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, di setiap kali dia berjalan, di setiap kali berjalan selangkah, dia sholat dan sujud. Berjalan selangkah, sholat, sujud. Berjalan selangkah, sholat, sujud. Tapi mungkin sholatnya tidak sebagaimana kita ini kan syariatnya orang-orang dulu ya. Dia kembali kepada Allah sebagai bentuk pertobatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan selama 7 hari bersama setan yang menjelma seorang perempuan tadi itu. Ketika dia melangkah, dia sholat, dia sholat, dia sholat, dia sujud terus seperti itu Pak. Subhanallah. Tempatnya benar insyaallah. Orang yang bergelimang dengan maksiat itu kan, yang sudah bertobat itu kan seharusnya kan begitu, menyesal itu dirinya dengan ibadah ya. Ikhwan sekalian, kemudian suatu waktu kita ambil ibrahnya. Di sela-sela saya membicarakan kisah ini, kita ambil ibrahnya, faedah. Suatu hari dia bermalam di satu tempat, setengah jam ya Pak ya, insyaallah. Tidak tahu saya ingatkan, tapi saya lihat jam kok. Suatu waktu dia ini karena kelelahan, mengalami kelelahan, akhirnya dia bermalam di satu tempat, bergabung dengan 12 orang miskin di tempat itu, tidur di tempat itu. Dia dalam keadaan kelelahan, kecapean, kemudian dia merebahkan badannya di antara orang miskin itu, berarti dia tengah-tengah pas lagi tidur itu. Kemudian datanglah seorang rahib, pendeta istilahnya, rahib. Rahib itu biasanya membawa 12 potong roti untuk dibagikan kepada 12 orang miskin tadi itu. Dibagikanlah roti itu. Ketika dibagikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu, maka sang rahib ini melewati laki-laki yang bertobat tadi itu, ahlul ibadah yang bertobat tadi itu. Dikasihlah roti ini kepada dia karena dikira oleh sang rahib ini orang ini masuk hitungan 12. Kan sudah ada tambahan Pak? Tambahan saya. Biasanya kan 12. Roti yang dibawa oleh sang rahib itu kan 12, sesuai dengan jatah orang miskin yang ada di tempat itu. Ini tambahan. Dikasihlah roti itu. Kemudian pas terakhir itu ada satu orang, jelas satu orang yang ada tidak kebagian. Maka orang yang tidak kebagian dari itu
Sing ahlul ibadah yang tadi tergelincir kemudian bertobat itu kan sudah dapat tuh 1 potong roti. Akhirnya ikhwan sekalian yang tidak kedapatan itu protes ya kepada sang rahib. Wahai sang rahib, ini bahasa saya tadi, mengapa engkau tidak memberikan bagian rotiku kepadaku? Loh, sang rahib bingung, loh, aku sudah habis dengan kayak bahasanya. Ini 12 sudah terbagi, semuanya sudah habis. Dengan apakah menurutmu saya sengaja menahan rotimu sehingga aku tidak memberikan kepadamu? Ya. Coba tanyakan kepada yang lain. Akhirnya saya menanyakan kepada orang-orang tadi itu, apakah saya memberikan satu orang itu 2 roti? Mereka menjawab tidak, satu-satu. Ya. Maka saya mengatakan, demi Tuhan, ya, saya tidak akan memberimu roti malam ini, bersumpah akhirnya. Lah, ikhwan sekalian, ketika sang rahib tadi itu bersumpah untuk tidak memberikan roti kepada si fulan yang protes yang tidak mendapatkan roti tadi itu, maka ahli ibadah yang bertaubat tadi itu dengar, Pak. Akhirnya roti yang di tangan dia itu dikasih sama dia, sama yang protes tadi itu. Ya, maka karena kan posisi kelaparan ya Pak ya, ini kan kelelahan Pak. Akhirnya Pak, roti itu dikasih kepada orang tadi itu, akhirnya sang kaki ini meninggal. Bukan apa namanya? Ahlul ibadah ini meninggal. Setelah meninggal ikhwan sekalian, ya ini ceritanya, kisahnya. Ya, dalam sebuah riwayat seperti itu disebutkan. Ya, maka ditimbanglah amal ibadahnya. Ya. Amal ibadah yang dia lakukan ini nanti pada yaumul akhir, insyaallah riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Ditimbanglah amalnya yang dia kerjakan selama 70 tahun itu, Pak. Amal yang dikerjakannya, ibadah yang dikerjakannya selama 70 tahun di atas tempat peribadatan itu dulu, begitu Pak ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun itu ditimbang dengan maksiat yang dia kerjakan selama 7 malam bersama setan itu. Ditimbang, Pak. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang ternyata Pak, yang berat itu adalah amal maksiat dia yang dikerjakan bersama setan itu selama 7 malam. Lebih berat. Amal kebaikannya itu apa? Naik. Yang keburukan itu turun. Berarti lebih berat mana? Keburukannya. Bayangkan. 70 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata kalah dengan maksiat yang dikerjakan selama 7 malam ataupun 7 hari. Maka faedahnya ikhwan sekalian, jangan kita pernah merasa berbangga diri dengan banyaknya ibadah yang kita kerjakan. Boleh jadi ibadah yang kita kerjakan selama ini ditimbang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan cuma sedikit itu ternyata lebih berat kemaksiatan itu. Maka tidak boleh berbangga diri. Karena penentuan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena boleh jadi ibadah yang kita kerjakan selama ini ada unsur-unsur duniawinya. Ada unsur-unsur yang lainnya. Ditimbang oleh Allah, lebih berat maksiatnya itu. Kemudian setelah itu ikhwan sekalian, ya, setelah ditimbang, maka timbangan yang berikutnya, ditimbanglah amal keburukan yang dia lakukan selama 7 hari itu dengan sepotong roti yang diberikan kepada siapa? Orang miskin tadi itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata Pak ikhwan sekalian, sepotong roti itu lebih berat, Pak. Lebih berat. Ya, subhanallah. Artinya, kalau kita paham ikhwan sekalian, kebaikan yang dilakukan oleh ahli ibadah yang tergelincir kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyantuni, itu ya Pak ya, memberikan sepotong roti, itu ternyata lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan
ibadah yang dikerjakan selama 70 tahun. Maka faedahnya sekali lagi, jangan sekali-kali kita meremehkan kecilnya ibadah. Boleh jadi kecilnya ibadah, boleh jadi ibadah itu yang kita kerjakan yang mungkin kira itu kita kecil, itu ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Jangan meremehkan itu. Sekecil apapun ibadah itu, jangan meremehkan, Pak. Boleh jadi ibadah besar yang kita kerjakan itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ibadah kecil yang kita kerjakan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan yang namanya ibadah sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa memperbaharui ibadah ini, untuk senantiasa diberikan kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah, sehingga lamanya kita beribadah, capeknya kita beribadah itu tidak kita rasakan lagi. Kenapa? Karena yang terkumpul dalam diri kita adalah bagaimana agar kita menyampaikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memberikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pon ibadah itu kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah, karena Allah tidak butuh ibadah itu. Yang butuh ibadah itu adalah kita sendiri. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penutup. Sebelumnya saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.